ingin ini memang minta banyak juga yang ngirim gitu. Nah, ini jelas sudah di situ. Ada ya Allah, ini. Ya, survival 7 days shutdown. Ada ini, saya tidak tahu siapa yang buat ini ya. Yang buat ini kasus. Ini ada nanti ketika listrik mati, ini telepon segala macam, terjadi huru hara. Huru hara di akhir zaman lah. Ini malah ada 7 hari katanya kan. Ya, nanti saya jelaskan ini dulu. Ya kan? Bagaimana bertahan hidup di 7 hari shutdown ini atau lockdown ini seperti itu. Kalau yang dimaksud itu kondisi darurat, ya bisa saja mungkin karena bencana, virus, apalagi segala macam lah bentuknya, huru hara dunia lah, ya kan? Sebagai orang beriman, satu ini, wala taqafu ma laysa laka bihil. Jangan percaya aja ini. Jangan percaya ini. Ini Al-Qur'an nyuruhnya begini. Jadi ketika ada isu-isu tentang nanti akan terjadi ya bisa karena alam, ya kan? Bisa karena angin, bisa karena tofan dan segala macam kan, bisa karena virus, bisa macam-macam lah. Kalau ada berita-berita seperti itu, kata Al-Quran, wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti itu kecuali kamu punya ilmu di situ. Berarti yang kita cari ilmunya. Itu rambu-rambunya dulu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Kalau ibu-ibu tidak tahu tentang ini, tidak usah di-share. Itu satu ya, rambu-rambunya. Yang kedua, wa iza ja'ahum amru minal amni awil khaufi aza'u bih. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang sesuatu keamanan atau sesuatu ketakutan, mereka langsung menyiarkan. Nah, ini tidak boleh. Ini ditegur. Jadi Allah menegur orang-orang baik ya sembarangan saja. Dapat berita ni, aku khawatir orang nyuser sekali. Dapat berita kalau ini dibaca sekian dapat keuntungan ini, di share-nya. Di ancamnya di bawah. Bagi siapa yang tidak men-share ini, tunggulah. Dimahlulah. Ini teror-teror kepada umat. Oke, itu surat An-Nisa ayat 83. Teguran dari Allah. Ada berita menyenangkan, share. Ada berita menakutkan, share. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Harus jelas-jelas. Makanya kadang-kadang datang pula pada satu share ini. Ini di mana pek nyebut, kawan lo ustaznya. Lepas tu aku aja. Yo cek kawan tu itu lo mah kan. Oke. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akun fasikun binaba'id fatabayanu. Datang berita-berita yang tidak jelas. Jangan-jangan nanti dari orang-orang yang fasik, jangan orang-orang yang munafik. Ya kan? Maka itu tabayun dulu, cek dulu. Siapa yang berhak untuk ini? Nah, dalam ilmu digital itu ada sebenarnya. Ini hoak, ini tidak hoak. Ada tuh berita-berita seperti itu kan. Apalagi sekarang dengan AI sekarang ini, semuanya bisa saja ya dilakukan. Ingin ngomong-ngomong dengan Presiden Soekarno, keluar Presiden Soekarno-nya. Dia ya kan, berfoto-foto dengan Presiden Soekarno, ya kan? Kuncinya ada di sini. Bahwa apa yang akan terjadi besok, wa ma tadri nafsum maza taksibu gada. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi besok. Maka itu asal ada prediksi-prediksi ke depan, bentahkan dengan ayat ini.
tanggal pastinya, durasinya 7 hari, ya kan? Bentuk kejadiannya ini, ya kan? Tidak dibenarkan. Karena yang ke depan itu hanya Allah yang tahu. Maka disamakan dengan kiamat. Surat Luqman ini kan dimulai dengan innallaha indahu ilmu sa'ah wa nunazzilu minal ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun maza taksibu gada. Nah, di situlah tidak ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Awak dia baca kuah baik kuah. Nah, akhirnya lari ke gunung apa? Ke Batu. Lari ke Lubumin turun, lari ke Kuranji. Kira dipupuhnya dari hati itu sebenarnya kan. Nah, itu. Maka itu tidak boleh. Ya kan? Nah, jadi kalau seandainya ada yang hal-hal darurat, bukan berarti Islam tidak siap. Kalau ada kondisi-kondisi darurat, mungkin karena konflik sosial, ada kerusuhan, listrik, jaringan mati segala macam, distribusi makanan terhenti, air bersih sulit, layanan medis terbatas dan segala macam. Islam justru ada di situ. Maka Islam mengajarkan ada darurat tanbihul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan yang terlarang. Ya, bisa saja nanti makanan yang haram dibolehkan dimakan kalau sifatnya darurat. Kalau air adanya tidak bisa untuk mandi, jangan, ya kan? Yang ada air itu untuk masak saja, minum saja yang ada. Jangan beruduk juga dengan air. Tayamum, siap sebenarnya Islam untuk itu. Oh, tidak bisa nanti takut Ustaz. Sholat saja, jamak qasar, dijamak boleh, ya kan? Jadi Islam sudah siap, ya, dalam menghadapi hal yang seperti itu, ya kan? Apa umpamanya daruratnya ada disiapkan di situ, ya kan? Jadi dalam kondisi yang seperti itu maksudnya. Kalaupun terjadi, jangankan 7 hari. Nabi Yusuf dulu 7 tahun. Karena beliau seorang nabi, Allah berikan solusi. Ya kan? 7 tahun masa panen, 7 tahun masa kekeringan, kelaparan. Nah, maka yang 7 tahun panen itu disisahkan untuk persiapan 7 tahun yang akan datang. Tapi jangan buat angka-angkanya, 7 hari lockdown, 7 hari ini terjadinya tanggal sekian. Nah, itu sudah melewati batas kemanusiaan. Nah, gitulah. Maka itu jangan panik. Dengan informasi-informasi itu tenang saja. Siaga penting. Ya kan? Nah, gitu. Ya kan? Makanya, kalau kamu disabui harinya juga, tunjukan juga. Akidahnya yang perlu. Hari pertama diperkuat, wa may yatawakkal 'alallah bahwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Bertawakallah kepada Allah apa yang, ya kan? Kalau mau ada juga seperti itu. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan di situ? Taubat. Ya kan? Muhasabah, mohon perlindungan. Itu secara akidah begitu. Banyak zikir umpamanya. Silakan. Kalaupun ada nanti masa-masa tertentu, biasanya orang sampili apa penjekeh. Lagi pencaklik itu orang biasanya ingin mama kolai. Modelku payah kini ama bagi agian saya. Mamanya lain mau pergi, tapi anaknya melarang. Pada waktu itu seharusnya banyak berbagi, tolong menolong supaya, iya kan? Nah, ketika ibu-ibu, bapak-bapak nanti dapat kesulitan-kesulitan, boleh berwasilah dengan amal. Jadikan amalnya untuk mendapat cepat pertolongan Allah. Ya, sekarang banyak diskusi tentang tabarruk dan wasilah kan.
berwasilah dengan amal ibadah boleh. Seperti kisah Sahih itu, dia terjebak di dalam gua, berteduh karena hujan, lalu longsor, tertutup pintu gua. 3 orang di dalamnya, lalu dia berwasilah dengan amalnya masing-masing. Pernah dengar? Apa? Amal ibu-ibu ku luar biasa sedonya kuah. Jauh-jauh datang ke wirid kau ni. Kalau luar biasa tuh. Ya kan? Bagi Allah tuh seluruh amal luar biasa asal dilakukan dengan ikhlas. Bukankah memberi minum anjing yang kehausan, ya kan? Karena kasihan dia, Allah ampuni dosanya. Menurut awak luar biasa itu? Iya, tapi menurut Allah luar biasa. Ya Allah, saya dulu ya Allah, ya nak, katanya nak, punya karyawan, saya bayar gajinya, dia nolak, dia pergi. Sekarang gajinya yang tinggal itu saya manfaatkan, kembangkan, ada hewan, ternak, ada kebun. Lalu udah sekian tahun dia datang, ya Allah. Ya nak, dia minta mana gaji saya dulu. Saya bilang ini ternak, ini kebun, ini gaji kamu. Kalau itu bagian dari amal baik saya, ya Allah, tolong bantu, ya kan, bukakan pintu goa. Kan begitu cara dia bergeser, tapi belum bisa keluar untuk ketiga orang itu kan, ya kan. Nah yang satu lagi, ya Allah, saya dulu melayani, berbuat baik kepada ibu bapak. Satu kali, satu malam saya bawa susu untuk ibu bapak saya. Sampai saya di rumah, dia tertidur. Saya pegang selalu susu itu sambil menunggu dia terbangun. Nah kalau itu bagian dari amal terbaik saya, tolong ya Allah bukakan. Kan dia minta tolong kepada Allah, iya kan? Yang satu lagi apa? Ya Allah, seorang perempuan dia punya hajat, iya kan? Keperluan, meminjam dia kepada saya pinjamkan. Tapi dengan syarat dia menyerahkan dirinya kepada saya. Karena dia terdesak kebutuhan, dia serahkan dirinya. Ketika saya mau melakukan perbuatan maksiat dengan dia, saya datang ketakutan kepada Engkau ya Allah. Sehingga nggak jadi saya lakukan itu. Kalau rasa takut saya itu ya Allah, itu amal terbaik saya, tolong. Itulah yang wasilah. Jadi ibu-ibu mana tahu suatu saat nanti ya Allah, kemarin masa berkah 2000 ya Allah papanya. Ya itulah yang ada coba gitu ya. Mungkin bagi Allah itu satu yang luar biasa, itu maksudnya. Ya, bukan nego-nego di dunia. Itu Allah yang akan membalasi, Allah yang akan menolong, Allah gitu. Kalau negonya kepada manusia itu baru tidak pas. Ya boleh yang berwasilah yang seperti itu. Oke. Jadi boleh ya, kalau seandainya memang terjadi masalah-masalah yang sulit, ya ini. Kita kemarin sudah ada dapat lockdown berapa? Hampir 2 tahun kan? Nah, dengan kegiatan seperti itu gitu. Tapi rentetan tadi itu.